Baik lagi di Gunners Podcast masih bersama Ica, Ilham dan juga Icam. Episode kali ini tanggal berapa kita hari ini? 23. Tanggal 24. 24. Satu hari sebelum hari Natal dan kita sudah mendapatkan hadiah Natal lebih dahulu. Kita menjadi puncak klasemen di Christmas. sebelum Natal. Dan ini adalah Christmas present yang sebenarnya sudah kita alami selama 5 musim. Dan 5 musim itu faktanya endingnya memang bukan kita. Tapi tahun ini semoga aja menjadi tahun yang berbeda. Vibe-nya beda. Gitu. Vibe-nya beda, benar. Dan harusnya kita bisa secure Boxing Day, kita masih tetap di atas. Amin, Sebenarnya ada satu musim Ya. yang kita tuh pas Natal tuh peringkat 1, endingnya juara. Pas unbeaten. Unbeaten. Cuman itu mungkin karena itu anomali kali ya. Iya. Waktu itu kan kita belum pernah kalah. Iya. Dan memang dari awal juga udah peringkat 1 terus. Make Jadi sense. nggak dimasukin tuh sama ini. Sama apa namanya, kemarin kan yang bikin gitu tuh Opta kalau nggak salah ya. Ya, Opta tuh yang bikin statistik kayak gitu. Cuman ya membandingin. Nah, itu mungkin nariknya dia 20 tahun ke belakang kali ya. Nggak mau lebihin 1, dia nggak mau deh. Dan juga sebenarnya kondisi kita sebenarnya lagi oke juga. Setelah sekian lama kita bisa masuk EFL Cup semifinal. Ketemu sama Chelsea, ini juga sesuatu yang anomali. Hopefully juga rematch ini menjadi rematch yang menarik. Ya. Karena intrik terakhir pada saat kita ketemu kan kita, apa ya, narasinya kan 10 pemain aja nggak bisa menang. Iya. biasa lah. Tapi ada satu anomali lagi, Pak. Apa tuh? Kita hadir bertiga lagi. Wah, itu dia. Terakhir kapan emang kan kemarin Tiga episode, tiga episode. Makanya gue Iya, bilang iya, kata-kata fans The Goons ya, The Gunners Wave yang nonton di sini kok kita absen-absen nih kayak Ya, pemain maaf Arsenal. Ya. Akhirnya we're back again, guys. Alhamdulillah. Berarti Komplit. poinnya biasanya tuh kalau misalnya kita jarang ngumpul, kalau sakit bisa dijabanin. Iya, Cuman betul. kalau cuan emang susah, guys. Kalau udah kita. Nggak bisa ditinggalkan kalau itu. Tapi apapun itu tetap tren positif. Kita lagi biru-biru nih tiga-tiganya. Iya bener. Emang lagi tinggal tambahin merah lagi, bener-bener menjelang Christmas banget, H-1. Dan nanti hari Sabtu kita juga bakal ketemu Brighton, masih ada Aston Villa lagi. Jadi banyaklah apa ya, pandangan-pandangan kita ke depan akan seperti apa kita memandang. Tapi ada satu poin yang mungkin perlu kita bahas, Krisnya. Seru ini kayaknya. Arsenal tuh setiap meraih poin, ketakutan kita. Gue tadi malam sempat ngejinx gini, udah gue gak apa-apa kalah, yang penting gak ada yang cedera deh. Kayak, maksud gue tuh kayak lebih kayak, nih IPL kayaknya lebih, lebih jadi prioritas lah. Iya. Karena pemain cedera, kemarin tuh gue ngeliat Gabjus berapa kali, hampir udah sampai pincang-pincang. Gue kayak, aduh gue gak berani deh liatnya. Jadi kita kayaknya udah mulai ada narasi di mana kayaknya kita perlu beli pemain baru. Karena banyak pemain yang cedera. Iya, itu Januari. harus banget. Nih jangan sampai disia-siakan. Ya, ini kan kalau emang menurut gue ya, kalau emang lu serius mau ngejar trofi, Ya. terserah mau loan atau mau Iya. beli, terserah mau loan atau mau beli. Gua pengen ada pemain tambahan dari bursa transfer. Jadi kita bertiga akan memberikan 2 nama pemain yang kira-kira kita inginkan di Januari nanti untuk datang. Yang paling realistis lah. Ya, ngal-ngal Halal begitu. realistis nggak? Itu beneran kado Natal itu namanya itu. Kalau dapat halan itu. Aduh. Kalau siapa? Siapa duluan? Ladies first lah. Ladies 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 first. Ini harus masuk akal tapi berarti. Oh, bebas Bebas lah, ya? Ca. Lu maunya gimana nih, Ca? Oke. Kalau Halan sama Yamal udah habis hidup. Gak usah dibahas kalau itu. itu Emirates jadi tinggal setengah nanti. Oke, kalau gue ini ngayal babu aja kali ya, kayak if ya kalau misalnya gue bisa What punya if? kesempatan dan juga ternyata cocok klausul dan sebagainya, jujur pertama gue pengen Kusanov. Kusano. Kayak gue butuh di back belakang kanan. Karena udah nggak ada lagi kan selain Timber dan Ben White. Iya, iya. Dan kemarin waktu beberapa kali gue nonton Manchester City pas Kusanov lagi main ya, pas lagi dia lagi main, mainnya eksplosif dan apa ya, gue ngerasa dia main antar lainnya tuh rapi banget gitu. Terutama mungkin yang kita sadar lawan Arsenal ya. Pertama Kusanov, langsung kedua ya. Ya. Can I need this? Iya bener sih. Ya meskipun ini udah sering dibahas ya dan kayaknya kemarin
masuk ads tuh sama Iya Adidas. cuy. Yeah. Emang Bareng boleh? Del Piero. Emang boleh? Dia jadi penerus Del Piero, nggak apa-apa. Tapi kamu mau ke Arsenal, ada aku loh yang mau bakal dukung kamu. Iya benar. Ada kamu dan beberapa kali nonton Kenan Yildiz main pas lagi Juventus, wah, gila sih itu orang touch-nya. Ya, Dia touch-nya. punya touch-nya gila sih. Terus dribblenya juga oke. Dribblenya Iya. juga oke. Dia tuh 10 ya. 10 sih. Dia mainnya di 10 kayak Ezil. Tapi entah kenapa dia kayak rasanya punya aura threat yang lebih gede gitu loh dibanding Ezil. Entah kenapa. Mungkin karena dia juga tinggi kan 184 kalau nggak Dia salah. juga lebih ganteng. Jadi Iya sih. Aku tunggu. Ica udah nggak tahan banget deh. aku tunggu kamu banget, sumpah. Nanti kalau misalkan emang iya, kalau kita menang parade. Kayak banget. Parade aku beli tiket, sumpah. Aku harus bisa dari sekarang. Bisa. Gua dukung. Lu Amin, kalau amin, mau urun amin. gak apa-apa nih. Gua Iya masih ikutin. single kan? Gak apa-apa. Itu Kita kalau Masih bikin, single. kita bikin kolom donasi buat Iya. Ica. Enggak, emang beneran masih single. punya pacar sih. Selama Tapi selama Selama janur kuning belum belum melengkung. melengkung. di Turki juga janur kuning nggak dia makanya. Iya kalau nggak salah jangan kuning juga pak. Tapi nggak apa, tapi dua-dua nama itu menurut gua realistis sih. Iya. Kan Kusanov kayaknya udah bukan pilihan utama deh di Bukan, City. bukan. Ya. Ya kan kalah Udah saing. berapa kali nggak dimainin kan? Gara-gara Nico Reilly dan juga Dan gua tapi di antara dua nama itu Kusanov gua lebih lebih apa ya, masuk lebih akal. suka sih. Lebih suka ya. Gue suka banget Kusanov kemarin. perlu sih. Uzbek yang bagus. Uzbek. Dia bawa ini loh, bawa ke Piala Dunia. Iya, Iya, dia bawa bawa Uzbek ke Uzbek Piala Piala Dunia. Dunia, Iya, benar. di umur yang masih muda ya. Ya. Itu kalau dari gue kepo sama kedua gentleman ini ya. Oh pak. Gue Siapa Dedi? kalau gue pertama gue pengen dari lini belakang gue pengen Dan Ballard. Wih, Wih. balik lagi ya. Dipanggil lagi nih. Iya di season ini dia main solid banget. Ya. Terbukti juga pas lawan Arsenal dia bisa memberikan tamparan secara langsung kenangan mantan, masih muda dan punya prospek yang panjang. Ya, setuju. Untuk Arsenal yang bermain rotasi cukup baik season ini, menurut gua menit bermain bisa diberikan entah di EFL, di Liga Champion. So hopefully mungkin di Januari ini Dan Ballard menjadi salah satu target gue. Dan satu lagi nama yang udah gue pengen mungkin udah 4 musim kali. Dan kayaknya dia cukup sering ke rotasi, yaitu Yuri Tielemans. Oh, sekarang Oke. Di Aston Aston Villa. Aston Villa. Kemarin main bagus. Di Aston Villa dia main, Mainnya bagus dia banget. mainnya tuh nggak apa ya? Shiny. Nggak shiny Nggak tapi flashy. solid aja, selalu kayak kalau lihat Timber gitu mainnya tuh standarnya tuh segini. Iya. Yuri Tielemans juga standarnya segini gitu loh. Udah segini aja. Dan itu yang gue inginkan di saat kita ngeliat Zubimendi mungkin permainannya beberapa pertandingan belakangan ini kayak menurut gue karena nggak ada backup ujung-ujungnya Iya, dia terlalu banyak beban di punggung dia jadinya tuh memberatkan Zubimendi sendiri. Tapi dengan ada rotasi Tielemans dengan standar yang mirip lah menurut gue nggak terlalu jauh mungkin secara interception tapi secara pembangun serangan ke lini depan tuh Yuri Tielemans bisa lebih menjanjikan. Menurut gue kayaknya dua nama itu yang paling gue inginkan sih di season ini. Ya, Tielemans menurut gua apa ya kan Zubimendi sebenarnya backupnya kan Norga, tapi kan beda Iya. tipe kan. Iya. Beda tipe sih. Ya lu mainin Norga dengan mainin Zubimendi juga akhirnya permainan Arsenal juga beda. beda. Ya betul. Tapi kalau Tielemans cakep sih. Iya. Tielemans kemarin waktu lawan Arsenal bagus sih. Gue merasa dia bukan pemain yang flashy bener. Yeah. Tapi you could see his presence, you can feel Yes. his presence. I feel your presence. Dulu dia sebelum Aston Villa. Di Leicester. Oh, Iya. Leicester ya. Udah berapa musim ya? 3 ya? City. 4. 4, 5 musim, kayaknya deh dia sebelumnya kan dari Anderlecht kalau nggak salah deh. Iya, Dan- Itu Oh, Wonderkid Adam. FM cuy. Iya Wonderkid FF. Gue di FF dulu waktu zaman di Anderlecht, gue beli dia. Jadi gue kayak terus pas Iya. gue liat main di Leicester itu kan udah digosipin ke Arsenal Iya, berkali-kali iya. kan. Jadi gue kayak berpikir pas gue liatin mainnya emang gokil sih. Iya, Kayak apa ya? Kayak Kante gitu loh, solid aja. Nggak kelihatan Tapi flashy, lebih- nggak kelihatan. iya, lebih Iya. teknikal ya. Tapi Ballard juga sama sih, gue setuju. Iya. Ternyata pas gue lihat, karena kan cuma nonton beberapa kali ya kalau Ballard. Gila sih, dia punya presence yang apa ya, Statnya oke banget sih sini. statnya oke banget dan Oh, Iya badannya beneran. Di body sih jujur gue kena bahu dia aja nih bengep gue. Nggak bohong gue. gitu. Bagus sih. Kalau siapa Pak? Gua sebenarnya satu tadi sama Apa yang mana? Siapa? Kusanov. Oke. Oh, iya. Karena alasannya Oh, itu iya. tadi dia tuh dulu kan dia kan dibeli pertengahan musim Betul lalu betul kan. deh, musim lalu. Bareng sama si Marmus kalau nggak salah tuh betul. satu komplotan lah mereka. Cuman sekarang
bukan jadi gak Pilihan jadi pilihan utama. utama, Iya. tapi dia menurut gua itu tuh deserve buat main di menit lebih banyak. Ya. Iya, benar. Terus sekarang kan Arsenal ya back kita lagi sebenarnya back kita bagus-bagus semuanya. Betul. Even yang backup juga oke, tapi kan ternyata backup juga Sama cedera cedera juga. juga. Apalagi sekarang kita main 4 kompetisi masih lanjut Iya. semuanya. Ya FA Cup juga kita baru Masih mulai kan lanjut bulan lagi. Januari kan. Betul. Nah, gua rasa daripada di City cuman main 5 menit, 10 menit terus diganti, ya kalau di Arsenal kan lu bisa kayak literally oke lu jadi back Arsenal untuk domestic cup ya. Ya, benar. Ya. Benar. Ya umurnya masih muda juga kan. Masih muda, tapi menurut gua dia masih muda pun udah first team material. Ya. Iya, gue setuju, gue setuju. Jadi kalau emang ya kan Arteta kan deket nih sama pinjem aja, pinjem Iya, lah, iya, pinjem. iya. Karena kalau kemarin kan narasinya bawa balik Kiwior. Iya. Menurut gua Kesian Kiwiornya kasihan Kiwiornya. karena Kiwior udah Betul, first team udah di first team di Porto. sana. Ya, Porto. benar. Ya kemarin juga dia ini man of the match kalau nggak salah. Sempat MOTM. Sampai MTM terus juga ya udah dia udah main terus di Porto. Kalau dibalikin lagi cuma jadi Kasihan. backup di Arsenal kan Ya. berapa gitu kan. Nah, ini Kasihan, kan ya. Kusanov emang udah cadangan di City, jarang dimainin juga. Hmm. Gua rasa kalau dipinjam tipis ya kan, main di FA, main di Carabao, Hmm. atau mungkin kalau ketemu tim-tim kecil di knockoutnya UCL, ya bisa lah dipasang Kusanov. Setuju. Setuju. Harusnya dan itu make sense lah ya. Iya. Make sense banget karena realistis karena dia jarang nggak ada menit bermain. Walaupun sebenarnya di Arsenal pun kayak Eden Haven dia cabut gara-gara takut nggak dapat menit bermain kan sebenarnya kan. Iya. Ujung-ujungnya jadi rujak tuh gara-gara kemarin pas lawan Aston Villa kayak aduh kesian padahal ya main 3 back Pak, kesian juga itu orang di tengah lagi. Tapi Disuruh kalau gantiin Delik lagi gue kayak buset masih muda dikasih beban setinggi itu sih kesian. Atau lagi Satu lagi Yoi. Semenyo. Wah. Semenyo. dengar-dengar. Sekarang dia lagi desas-desus kan City. Iya. Ya. Kan. Cuman gue dapat kabar intel. Oi, halo, assalamualaikum. Ada ordal gue. Assalamualaikum, Ada Ilham. ordal. Siapa info Dia baru? dia kan temenan banget dulu sama pemain Inggris. Pemain Inggrisnya di Arsenal kan, Saka, terus juga siapa sih yang keturunan Nigeria juga Nketiah. Mereka ya pokoknya ini ada berita di artikel gitu. Orang-orang Inggris yang emang punya keturunan Afrika tuh ternyata sering ngumpul. Oh gitu. Nah, Semenyo ini pernah cerita kalau ya dia tuh ngefans sama Arsenal. Ngefans sama Arsenal. Jadi gua rasa dari cerita dia itu aja tuh ya sekarang ngelihat dia sekarang pengen cabut banget dari Bournemouth kan. Iya. Terus kosnya murah lagi. 60 Iya, 65 iya, Pak. iya. 65 nggak salah. Sekarang kan rumornya dia mau ke City, tapi kan tinggal City-nya nih. Iya. Mau nge-unlock apa enggak. Cuma ini gua rasa tuh propaganda aja. Iya. Propaganda media. Sama kayak kemarin Rice sama Caicedo. Iya, Kan kayak gitu. Iya. iya. Dirumorin awalnya ke tim yang lain. Ya, Eze boleh lah juga. Sampai akhirnya Arsenal mau mepet, ya kan, tapi yang kejadian beneran kan si Rice doang kan. Iya. Iya. Si Rice yang dipepet sama si Arsenal kan. Gua mikirnya ke sana. Propaganda Arsenal. Karena ini. Semenyo itu Arsenal banget, Bro. Iya. Tapi ngerti. Lu pernah lihat kan pemain ngerti. yang kayak Ini pemain Arsenal nih. Arsenal banget ini. Ngerti. Semenyo itu salah satunya. Iya. Selama dia main ya, terutama di season ini yang gue bener-bener nontonin Semenyo, gue berapa kali sempat sebut Semenyo, ini Arsenal. Arsenal. Ngerti gak sih? Kayak Welbeck gitu. Ah, lu tau gak? Namanya kan Antoang. Antoang Semenyo. Antoang. A-nya tuh Arsenal. Asli. Soalnya gue ngebayangin ya, kalau Semenyo itu, even dia nanti, misalnya taruh left back kita abis gitu, dia kayaknya masih cocok ditaruh di left back pun gitu loh. Back kiri? Jadi kayak Tapi ya bentuknya jadi kayak wing. Tierney Monreal gitu kan, yang kayak lari, nge-shoot, ngumpan, semuanya bisa lengkap. Versatile Tapi lah. finishingnya dia juga bener-bener, jadi striker pun bisa, karena sesuai sama Arteta lah. Gue punya pemain yang punya versatility yang bener-bener gue bisa taruh di mana aja nantinya. Dan gue ada satu honorable mention menurut gue yang kayaknya realistis dibanding yang lain, yaitu kayaknya John Stones. Johnson. Dia minitnya udah berkurang banget, dia udah cukup berpengalaman, dan untuk dijadikan pemain rotasi kayaknya tuh masih make sense dengan apa namanya link Coba up lihat. untuk pemain-pemain Inggris ini tuh kayaknya tuh lebih bisa direalisasikan. Johnson tapi udah bukan first team City ya? Seingat gue bukan. City siapa sih? Back tengahnya berarti Si Ruben Dias kan? Ruben Dias sama si siapa? Guardiola. Guardiol ya. Ya. Guardiol tuh emang kacau. Tapi 31 tahun nih, aman nih. Ya justru Menurut karena gua malah karena tuanya. itu. Karena tuanya. Karena tuanya, karena City nyarinya Iya, tuh yang benar, lebih benar. proporsional.
Dan untuk rotasi biasanya kan kita sebenarnya kayak waktu kita beli David Luiz, menurut gua kayaknya dia akan menjadi pemain rotasi, ternyata menjadi pemain utama. Tapi mungkin David Luiz, Arsenal ngebayanginnya kayak Thiago Silva di Chelsea. Oh iya. Sampai 38 tahun pun masih ngecun tuh orang, emang bahaya tuh Thiago Silva. Nah, tapi dapat ampas. Ini udah week 17 si Johnston baru main 7 game, Pak. Nah, Baru itu main belum game. nggak first team kan? Maksudnya Enggak, dari 11 enggak. pertama Terakhir kan? main lawan Fulham sebelumnya Leeds. Dan pasti kan dia juga ngejar ini kan, Piala Dunia. Iya, dia ngejar Piala Dunia pasti. Iya sih, gue setuju sih. ya termasuk kayak Skelly. Alhamdulillah juga tuh Skelly yang akhirnya bisa nunjukin dia lumayan lebih muncul lah dibanding beberapa pertandingan setelah Aston Villa kemarin kan dia bener-bener mainnya apa ya, gesturnya buruk, banyak lepas bola, cuman ya itulah. Oh, pemain mungkin ini kan ini pemain yang masuk. Oke. Pemain yang ada kemungkinan keluar dari Arsenal. Karena kita beli nggak mungkin nih, kita nggak ada yang kejual. Iya. PNL-nya nggak dapat, Iya profit dong. and loss-nya nggak dapat nih. Gue ngapain Salah ada satu yang cabut. ke loan gitu. Karena kan mas gue yang Loan ada si Salmon possibility. aja kalau gitu. Karena Loan Salmon. karena kayaknya gue ada possibility gitu loh. Ngelihat misalnya gue ngelihat gue udah happy nih kita udah kayak Havertz akhirnya setelah 11 bulan striker kita kembali bisa ada tiga-tiganya. Cuman di saat kita mau beli pemain kita udah full nih. Paham. Belum lagi ntar Max Dauman balik. Oh iya. Iya. Jadi kayak Madi Sarmon udah mulai. Tapi kemarin gue lihat ada Max Dauman loh di training. Oh itu dia. Ada, gue ngelihat ada. Terpisah. Enggak, lagi bareng-bareng lari-lari. Yang video Itu itu. bahkan gue di Twitter juga lihat tuh. Bukannya si Dauman cedera, pas ada foto apa kayak Havertz lagi training, Kalau ada komen kayak gitu terus kayak, oh iya juga ini teori macam apa lagi nih yang Nggak, dilakuin Artetanya, sama Arteta. waduh ketahuan. Ih, itu dong. Kan menyimpan Widih, tadi ya. Lu tau nggak kenapa dia cedera? Karena mau ujian tengah semester. Itu lebih make Gue sense. lupa dia anak sekolah sama Azim. Sekolah. SMA kelas 1 bro. Emang konspirasinya dibilang cedera. Iya. Gitu. Makanya kan kalau Max Dauman cedera, si Gabjes kan masuk ke UCL squad. Iya. Iya, makanya oh Nah, iya. kan nggak mungkin dibilang, wah Max Dauman ini dia lagi ujian nih bro. Nggak Bisa mungkin kita bilang bawa gitu. nih. Nggak mungkin. Cedera dibilang. Nggak mungkin bilang lagi EHB. Nah apa itu? Evaluasi hasil belajar. Gua Itu nggak tahu tahu itu kan dulu, EHB itu tahu baru kan? ya? Itu zaman dulu kan? Iya, EHB, EHB itu kan? dulu. Gua UTS gue. Itu kita dulu EHB kan? Iya, ada EHB. Anjing. Catur bulan tuh. Satu Lebih bulan lawas mah lagi. itu SD banget anjir. Makanya. Bisa ini. Berarti udah kan ini udah kelar ujian, lagi liburan nih kan? Iya benar. Kita lihat nanti Benar. bulan depan UCL Max Dauman apa Gabjes yang dibawa? Jadi nggak kita nih Lucu aja. milih Iya. pemain mana yang Bukan pengen ya, tapi ada possibility Kalau harus ya, harus karena, ambil satu iya, nih. karena harus ada yang keluar satu. Sama kayak kita mau narik Hinkapie kan Kivior harus di loan dulu tuh. Ya kayak gitulah, kita kasih kayak gitu. Satu ya. Kalau gue soalnya ada satu pemain yang paling Lu dulu deh, mesake, Pak. yang paling kesian tuh kayaknya tuh ya Ethan Nwaneri. Moneri. Karena ya kayak waduh, ini Iya menitnya habis kayak Iya dia juga harus diapain karena emang gua pun jadi Arteta kayaknya kan banyak yang bertanya-tanya juga kenapa dia nggak dimainin kemarin pas EFL semua segala macem. Sekarang nih narasi lagi hancur ke Arsenal, even kita menang terus, tapi semua mengkritik. Kalau gue main Ethan Nwaneri terus mainnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, Arsenal kalah. Itu akan merusak momentum tim secara keseluruhan dan fans pun akan against mereka lebih parah lagi menurut gua untuk tidak mainkan Ethan Nwaneri. Tapi itu kan dari sisi Arteta. Tapi dari sisi seorang pemain itu sendiri masih muda, lu udah perpanjang, udah tanda tangan kontrak profesional Ya. bersama tim senior, terus ujung-ujungnya dapat menit bermain season ini paling beberapa kali. Iya pak bener. Dikit Bahkan banget. Carabao Iya. match-match kecil juga dia nggak dimasukin. Iya, jadi gua kayak waduh. Ya terakhir pas lawan Brighton itu kan yang link up sama si Merino. Gue setuju lah kalau Nwaneri bener. Ya gue sampai lupa loh dia ada. Astagfirullahaladzim, Nwaneri astagfirullahaladzim. Iya, boleh tuh dipinjemin deh. dibimbing siapa? kemana? Dibimbing kemana? Ya Iya, nggak banyak tahu, yang mau. sebenarnya banyak banget yang mau dia Banyak mah. AC Milan mau. Kalau dijual market value-nya 63 juta. Jangan jual. Gue nggak setuju kalau dijual. Enggak, Kalau dijual, Arteta gue tuntut. Enak 23 juta tuh masih murah loh. Iya. Sekarang. Murahan buat ya. Iya. Iya, umurnya baru 18 tahun. Iya. Tunjuk lagi. Arteta gue tuntut lo. Kalau lo jual Jangan, Ethan Nwaneri. jangan. Enggak Loan guys. Gila lo. boleh. Loan Iya. boleh. Gue sebenarnya belum ada pemain yang kayak mau gue loan atau mau gue jual ya. Tapi
mau gue suruh berangkat ke Abu Dhabi, ke Qatar deh kalau nggak. Gue suruh dia training, Siapa? biar dia balik lagi. Oh, Gue jagonya. iya, gue 3. Saka, Odegaard, Parah. satu lagi gue kasih Luis Kelly. Itu suruh berangkat sekolah. Sekali gue setuju lah. Nggak suruh berangkat sekolah gini. Assalamualaikum Pak Gimo. Saya mau izin belajar dulu ya. Itu kayaknya. Tapi ini nggak ada ya ke Dubai ya Arsenal ya? Nggak ke Dubai ya ini ya? Ini nggak ke Dubai kan biasanya kan- kemarin yang break yang Raisa kira podcast. Oh Itu kan Dubai. ada off kan? Oh Oh bener, iya itu podcast, cuma bener. jelang sebentar Itu udah doang. balik, Baru tiga 2 hari. match. Banyak banget Premier yang League. komentar tuh. Kapan nih ke Dubai lagi? Dubai break. Enggak, karena itu gedibang kalau kita lagi ada game yang parah setelah kita ke Dubai, gue nggak tahu mereka Iya, ngapain. iya, Gue nggak tahu iya, itinerary-nya ngapain. Ya ketemu lah. Ay. Ada gosok-gosok dikit. Ada gosok-gosok dikit, ada cibik Latihan, dikit. latihan belly dance kayaknya. Bulan apa itu ya? Tahun ini bulan April Mei kalau nggak salah ya. Oh, sebelum musim baru dong? Sebelum kita musim ini tuh belum pernah ke Dubai. Ya. Belum pernah ke Dubai. Atau mungkin karena ke Dubai itu kita nggak juara-juara kan? Itu. Kita jago Aduh. tapi nggak juara. Itu loh, inget nggak Dubai itu terakhir yang Martinelli itu sama Isabella foto tapi dia nggak Si latihan konteks dia dulu Iya. Isabella siapa? Oh iya Isabella adalah 12 gitu. Isabella Russo pacarnya. Jadi pas dia foto sama pacarnya, orang-orang pada komen, kok lu kagak ikut latihan sih? Kok lu nggak ikut? Jadi emang dia berangkat ke sana, tapi dia nggak ikut latihannya sebenarnya. Ngapain emang dia? Ya. Honeymoon. Semiliki wiwu lah. Tapi kalau ditanya tadi gue setuju Nwaneri. Gue setuju sih Nwaneri. Ya itu. Tapi mungkin- Dubai tetap berangkat itu. Ya. Jangan. Kan mungkin itu tadi bro. Apa? Kita ke Dubai jago tapi nggak juara. Iya, Ini nggak usah ke Dubai nih. Benar. Kita nggak usah ke Dubai. Ya, ini Arteta. Coba dulu, menang sini 1-0, 2-1, bunuh diri, penalti, terserah. Iya. Asal benar. Tapi juara. juara. Karena emang lagi kebagi dua. Ada tim yang soalnya gue kemarin pas gue kan sempat coba live gitu ya. Komennya tuh ada yang bilang gini, kan banyak yang protes tuh pas gue live tuh. Komennya kayak Arsenal mainnya nggak meyakinkan, nggak bisa kill the game, nggak bisa apa ini. Kalau gue dalam hati bodoh amat, gue yang penting menang 1-0, 2-0. Sama. Ada yang komentar bener-bener masuk akal. Mending menang 1-0 7 kali daripada menang 7-0 1 kali. Ih, itu keren itu. Itu suka kayak, Quotes itu, tuh quotes. lu baca tuh. Sama Dan tambah gua satu pin. lagi Pak. Apa tuh? Mendingan menang 1-0 daripada menangnya 3-2. Kenapa emang? Ya berat kalau 3-2, kan lu harus cari momentum lu balik kan. Kita nggak tahu kan. iya, Makanya iya, lebih menang efisien. Orang-orang yang pada komen, ayo golin yang banyak. Kita nggak ada yang pernah tahu guys. Mendingan menang 1-0 daripada menang 3-2. Lebih efisien. Nah, ya ibaratnya karena Iya. supporter itu tugasnya mensupport. Betul. Mari sama-sama kita support tim kita. Ngekritik sih nggak ada masalah. Betul. Cuman tren lagi positif sebenarnya Arsenal. Emang gaya mainnya kita tidak terbiasa untuk ngelihatnya. Sloppy di menit-menit akhir. Lopidis. Oke lah, di menit-menit akhir lo boleh kritik. Cuman kalau lo overall lo ini kayaknya emang mainnya tuh biar nggak cedera, mainnya lebih hati-hati. Ini emang porsinya tuh harusnya kayak begini gitu loh, nggak terlalu main cepet. Justru gue deg-degan. Kemarin babak pertama bagus banget kan, tapi kenceng banget. Eze yang Iya. kontrolnya juga lebih nyala. Martinelli lari meluru. Pas lagi bagus Ujung-ujungnya, malah bikin worry ya. iya bener aja tuh, tung, kena dengkulnya. Emang gue lihat itu unfortunate banget. Maksud gue itu clean soalnya tackle-nya Iya. dan nabrak dengkul jadi kayak ya ini nih resikonya kalau main cepet. Iya. Jadi kita udah belajar lah. Arsenal tuh kalau emang main gak hati-hati gitu deh, sama aja kayak kalau gue bercandain, apa barang yang pernah masuk ke kamu? Astagfirullahaladzim. Zubimendi, bola, inget gak? Yang dia ngeblok. Oh iya, tahu gue. Gitu. Itu Di Praga. Apa barang yang pernah masuk ke Nah, tapi ini viewer suka nih. Itu stun guys, stun. Tapi mungkin itu dia takes kita Yes. di Ya. minggu ini tentang pemain-pemain yang mungkin akan kita inginkan di bulan Januari nanti atau Ya. mungkin ada kemungkinan dia akan di loan. Menurut lu siapa? Lu bisa tulis di kolom komentar. Ya. Let's go. Dan kita minggu depan akan seru-seruan lagi. Mungkin ini adalah minggu depan masih sempat kayak kita podcast akhir terakhir. Enggak. Kayaknya tahun depan kita akan. Jadi ini penutupan akhir tahun. Selamat tahun baru. Selamat untuk Natal. semuanya. Selamat Natal juga Bagi yang merayakan. Semoga tahun 2025 ini menjadi pelajaran untuk kita Kita sebagai semua. manusia dan juga untuk kita sebagai fans Arsenal dan Dan tahun Arsenalnya 2026. Amin, semoga Arsenal juara. Amin. Amin. Sama